Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arie Padipta. Saya dari kelas MP 4901. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas kuis mata kuliah Agama Islam. Nah, di sini ada soal, yaitu jika manusia memiliki salah satu aspek yang lebih menonjol daripada aspek historis, biologis, kecerdasan sosial, dan juga spiritual. Nah, jika salah satu aspek ini lebih dominan, manusia akan menjadi tidak seimbang. Misalnya, kalau hanya mementingkan aspek biologis, hidupnya cenderung akan hedonis. Kalau hanya mengandalkan kecerdasan, bisa menimbulkan rasa sombong. Karena itu, semua aspek ini harus berjalan dan beriringan agar manusia bisa berkembang secara utuh. Nah, selanjutnya, hubungan Tuhan, alam semesta, dan juga manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pencipta, alam semesta adalah ciptaannya, dan manusia diberi amanah menjadi khalifah di bumi. Artinya, manusia ini harus menjaga dan memanfaatkan alam dengan cara yang baik, bukan malah merusaknya. Contohnya yaitu menjaga kebersihan, menanam pohon, atau mengurangi polusi. Itu semua juga termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah isi kandungan dari surat Al-A'raf ayat 177 dan juga Ar-Rum ayat 30 tentang fitrah. Nah, kedua ayat ini menjelaskan bahwa sejak awal manusia sudah membawa fitrah, yaitu pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Namun, fitrah itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, dan juga pengalaman hidup. Jadi, fitrah merupakan potensi bawaan yang harus dijaga agar manusia tetap mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya nomor 4 adalah bentuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ungkapan belum dapat hidayah. Nah, hidayah ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, melalui akal, hati nurani, Al-Quran, hadis, dan juga pengalaman hidup sehari-hari. Jadi ketika seseorang berkata saya belum dapat hidayah, sebenarnya hidayah itu selalu ada. Hanya saja terkadang manusia belum mau untuk membuka diri untuk menerima hidayah tersebut. Nah, selanjutnya adalah sikap muslim terhadap takdir. Seorang muslim wajib sekali meyakini bahwa takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itu semua bukan berarti kita hanya pasrah kepada Allah. Kita tetap diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar. Jadi, tugas kita ini adalah berusaha sebaik mungkin. Sementara hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, mengapa masih ada yang percaya bahwa ramalan bintang atau dukun itu ada? Hal ini biasanya terjadi karena lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan agama. Banyak sekali orang yang mencari kepastian hidup dengan cara yang instan. Tapi sebenarnya ramalan itu tidak benar adanya dan mungkin bisa menjerumuskan kepada syirik. Karena hanya Allah lah yang mengetahui bahwa masa depan kita itu seperti apa. Nah, yang ketujuh, yang selanjutnya ini adalah Al-Quran sebagai manual book. Nah, seperti kita membeli barang elektronik yang ada buku panduannya, hidup juga memiliki pedoman, yaitu Al-Quran. Tanpa panduan itu, manusia akan mudah tersesat. Maka dari itu, Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk agar hidup manusia lebih terarah dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nomor 8, yang terakhir, yaitu sikap muslim terhadap Al-Quran dan hadis pada saat sekarang. Di zaman modern ini, banyak sekali umat Islam yang hanya membaca Al-Quran di momen-momen tertentu, mungkin bisa jadi di saat Ramadan ataupun saat acara keagamaan. Padahal seharusnya Al-Quran ini dipahami dan diamalkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu tantangannya sendiri itu pada zaman sekarang, banyak sekali orang yang lebih fokus pada gadget ataupun media sosial dibanding Al-Quran. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.